Hai teman-teman, apa kabar? Semoga sehat semua ya. Selamat datang di channel YouTube Nirwana. Di vlog pertama saya ingin membagikan informasi tentang penyakit kanker payudara saya dan bagaimana penyembuhan penyakit kanker di Jepang. Dan sekilas tentang saya, nama saya Nirwana Dwi Surbakti, saya berumur 37 tahun dan saya sudah menikah dengan orang Jepang dan memiliki anak satu. Dan kenapa saya membuat YouTube channel ini? Ada 3 alasan. Pertama, alasannya ingin membagikan informasi kepada teman-teman yang membutuhkan bagaimana nanti proses penyembuhan kanker payudara saya dan bagaimana kemoterapinya dan bagaimana medikalnya dan masalah bahasa antara dokter dan pasien. Alasan kedua yaitu membuat catatan kecil di story saya karena sebelumnya saya mengira saya akan meninggal, ternyata dokter bicara kalau emang saya bisa sembuh. Dan alasan ketiga untuk mendapatkan tambahan biaya, semoga video saya teman-teman pada tertarik dan bisa kasih like and share dan subscribe-nya dan bisa mencapai 1 juta subscribe ya. Alhamdulillah, amin. Semoga dukungannya lebih banyak ya teman-teman, dan saya bisa konsisten untuk memberikan lebih lagi informasi, amin. Nah, saya mau cerita nih basic kenapa saya kemo di Jepang. Pertama, pada bulan Januari 2022 itu saya menyentuh payudara saya ada berbeda, ada benjolan sebesar telur puyuh, di mana saya langsung pergi ke dokter. Di Medan ada 3 dokter untuk saya cek payudara. Dokter pertama itu saya langsung dibiopsi sama dokter tersebut dan hasilnya adalah kista. Dan saya pergi ke dokter kedua, di sana saya diminta dokter untuk cek lengkap. Mulai dari saya darah, jantung, leper, mamografi, biopsi dan USG. Di sana. Dan hasilnya adalah tumor. Dan dokter tersebut minta saya untuk operasi, dan dia untuk biaya operasi waktu itu dokter info ke saya sekitar 80 juta ya, tapi saya belum ambil keputusan dan saya pergi ke dokter ketiga dan di sana saya langsung di USG sama dokter, tapi karena buru-buru dokternya mau keluar kota, saya hanya info ya udah kita nanti melakukan operasi, dibicara itu, tapi saya tidak ambil keputusan juga dan saya informasikan ke suami dan saya mau cek lengkap ke Jepang karena hasil di Medan itu tidak akurat dan berbeda-beda dokternya ya. Dan pada tanggal 20 Mei saya pergi ke Jepang dan sampai di Jepang saya karantina karena masa corona ya. Waktu saya berangkat juga untuk turis itu masih belum bisa masuk Jepang, tapi karena saya istri seorang Jepang, jadi bisa masuk ya pakai visa kunjungan suami gitu. Dan sampai di Jepang kita ada 2 kali pengecekan, di mana ada 1 klinik kanker khusus kanker payudara dan 2 itu rumah sakit Sapporo ya, rumah sakit sentral, di mana di klinik ini saya ada 3 kali pengecekan kembali, mulai dari mamografi, USG, dan 1 lagi itu biopsi untuk pengambilan sampel pada benjolan saya kembali. Udah sakit ya, udah 3 kali saya dibiopsi, dan hasilnya adalah dokter setelah cek lengkap dan hasil keluar, dokter langsung informasi bahwasanya benjolan itu adalah kanker. Dan setelah divonis kanker saya langsung sedih, tapi saya harus ikhlas dan saya harus semangat tetap bisa sehat. Dan setelah saya dirujuk ke rumah sakit, saya menuju ke rumah sakit dan pergi ke rumah sakit ketemu dokter. Dan sesampainya bertemu dokter informasi saya untuk cek lengkap kembali, mulai dari darah. Hari pertama itu ada darah, ada urin, ada X-ray, ada CT scan.
Dan hari kedua itu ada MRI, ada hari ketiga baru biopsi ya. Hari terakhir itu biopsi untuk pengambilan biopsi saya sudah 4 kali berarti ya. Dan setelah selesai semua, cek lengkap dan hasilnya keluar, dokter informasi bahwasannya si cancer saya itu tidak metastasis, itu tidak menyebar, tapi dia bersifat ER 2 yang positif dan ER yang negatif. Dan ada opsional untuk terapi cancer saya. Pertama itu kemo, setelah kemo itu 6 bulan baru operasi dan penyembuhan. Dan setelah yang satu lagi itu operasi dulu, baru kemo, penyembuhan lagi. Dan tapi dokter lebih menyarankan kemo baru operasi. Mungkin itu yang terbaik untuk kanker saya, dan kita setuju dengan keputusan dokter dan kita juga menyetujuinya. Dan pada tanggal 4 Juli nanti kita akan melakukan, saya sendiri ya, melakukan kemo pertama di rumah sakit. Selama 4 hari saya ada di rumah sakit. Doain ya teman-teman, semoga kemo saya berjalan lancar sampai saya sembuh nanti. Setelah kemo saya operasi dan sembuh, amin. Dan di sini saya hanya menjelaskan beberapa tidak detail ya tentang informasi saya. Nanti di video selanjutnya saya akan menjelaskan lebih rinci lagi. Jadi kalau emang teman-teman tertarik dengan video saya, silakan kasih like and share dan subscribe-nya. Semoga mencapai 1 juta subscribernya. Subscribe-nya ya. Amin. Ya saya Nirwana mengucapkan terima kasih. Tunggu di video channel selanjutnya ya. Hanya di Nirwana Dwi. Di channel YouTube Nirwana.